Wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akram wa ahli baitil tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbana ansrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imamil alimir rabbani al-faqih as-samadani Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Kita lanjutkan bab 42 dengan judul Fadlu Asdiqail Abi, kelebihan kawan-kawan bapak, wal ummi dan ibu, wal aqaribi dan karib kerabat, az-zawjati istri, wasairi man yundabu ikramu, dan seluruh orang-orang yang dianjurkan untuk mengikramnya. Hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abarrul birri ay yasila rajulu wadda abihi. Terjemah. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baiklah, amal yang baik itu adalah bahwa menyambung oleh seseorang akan kasih sayang kepada bapaknya. Jadi kita antum apa kita bunyi hadisnya? Coba baca hadisnya. Abarul birri ayasila rajulu wadda abihi. Inna abaral birri Sesungguhnya abarrah yang terbaik dari kebaikan, birri amal yang baik itu adalah bahwa menyambung oleh seorang akan kasih sayangnya kepada bapaknya. Akan kasih sayang kepada bapaknya. Inna sesungguhnya abarra birri yang paling bakti dari bakti. Abarra isim taqdir, asalnya abrara, yang dipegang kepalanya. Sesungguhnya yang paling bakti dari bakti itu adalah bahwa menyambung oleh seseorang akan kasih sayang ayahnya. Dia menyambung kasih sayang ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, maka putuslah kasih sayang ayah. Lalu dia lanjutkan kasih sayang ayahnya itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar melanjutkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Apa yang dilakukan? Mendatangi Sayyidatina Ummi Aiman. Mendatangi Sayyidatina Ummi Aiman. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, lalu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Menyapi laki-laki, menyapi wanita tua yang dilayani oleh Sayyidina Abu Bakar sebelumnya. Jadi melanjutkan kasih sayang ayah. Kalau melanjutkan kasih sayang ayah, artinya mencintai orang yang dicintai oleh ayahnya. Kawan ayah,
bini ayah. Bini ayah bisa ibu kita, kemudian karib kerabat, dan seluruhnya. Nah, jadi wudda abi adalah melanjutkan, menyambung kasih sayang ayah yang terputus. Nah, selanjutnya terus. An Sayyidina Abdillah bin Dinarin Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal aqrabi laqiyahu bi tariqi Makkah. Nah, terjemah. Dari Sayyidina Abdillah ibni Dinar an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki dari Arab pendalaman menemuinya di perjalanan kota Mekah. Menemuinya, siapa yang menemui? Siapa yang menemui? Orang pendalaman. Akannya? Akannya Sayyidina Abdullah bin Umar. Di mana ditemui? Di perjalanan. Di Perjalanan. di jalan kota Mekah, bukan perjalanan. Perjalanan itu adalah perihal, tidak menunjukkan tempat. Dia sedang perjalanan, dia sedang atau dia dalam perjalanan. Kalau perjalanan itu adalah hal. Bagaimana kita menemui seseorang di hal? Kita menemui seseorang di hal bisa, di hal tidak. Di tempat, maka disebutkan di jalan kota Mekah. Nah, terus Fasamma alaihi Abdullah bin Umar wa amalahu ala imarin kana yarkabuhu wa atau imamatan kanat ala ra'sihi qala nudina. nah, terjemah langsung. Mic-nya didekatin, pegang tangkainya. Maka mengucapkan salam di atasnya Abdullah bin Umar Oleh ucapin salam ke diri sendiri. orang pendalaman. Orang? Pendalaman. Pendalaman. Nah, orang pedalaman, bukan pendalaman. Pendalaman itu artinya memahami hukum secara mendalam, itu pedalaman. Pendalaman, ini pedalaman. Terus Dan ia mengikutinya orang pendalaman. hamala, Mengikuti. coba lihat di kitabnya ditulis apa? Apri, kita tahu apa? Hamalahu, apa artinya? Hah? Ilyas membonceng, menaikkan ia Sayyidina Abdullah bin Umar akannya orang pendalaman. terus Atas keledainya. Di Nah. atas keledainya. Yang ada ia sedang ia kendarai. yang ada ia siapa? Orang pendalaman. Sayyidina Abdullah bin Umar Nah, yarkabuha. sedang ia kendarai. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar jumpa dengan seorang Arab pedalaman di jalan kota Makkah. Dia naikkan bapak itu ke keledai milik dia, sementara dia turun karena keledai itu muatannya hanya satu orang. Terus Dan memberikan atau imamatan kanat ala roksi, dan memberikan akannya siapa yang memberikan?
orang pedalaman. Orang pedalaman. Sayyidina Abdullah bin Umar dan memberikan ia Sayyidina Abdullah bin Umar Akan sifat akannya dan orang pedalaman imamatan akan surban kanat, yang ada ya surban di atas kepalanya siapa? pedalaman. Ya, sorban itu sebelumnya ada di kepala Sayyidina Abdullah bin Umar, lalu diberikan ke Arab pedalaman tersebut. Naam, qala Ibnu Dinar, Inna bahaza kana hutan. qala Ibnu Dinar, Telah berkata oleh Sayyidina Abdullah. nah terus Qulna lahu, maka berkata oleh kami baginya orang pedalaman. baginya Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, maka domir itu dipastikan tempat kembalinya kemana? Aslahakallahu Terus innahumul aqrabu wa hum yardawna bil yasiri. Faqala Abdullahi ibnu Umar, inna haba hazakana hudan li Umar ibni Khotobi. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral birri silatur rajuli ahlu wuddi. artikan Semoga membalas aslahakallah. Pati aslaha. semoga Berapa artinya aslaha? Semoga memperbaiki akan kamu. semoga memperbaiki akanmu oleh Allah. Nah, Sesungguhnya mereka ya, orang Arab pedalaman. dalaman dan mereka rela dengan yang sedikit. Ya, Maka berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya bapak sini ada ia berkasih sayang kepada Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dan sesungguhnya aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya terbaik dari kebaikan yaitu menyambungnya yang terbaik dari kebaikan itu menyambungnya kepada orang yang silatur rajul menyambung oleh seorang laki-laki kepada orang yang beramal. ahla wuddi, keluarga kasih sayang ayahnya. Nah, jadi ketika Sayyidina Abdullah bin Umar ditemani oleh murid beliau yang bernama Abdullah bin Dinar, seorang tabi'in, menuju sebuah perjalanan yaitu di Makkah, sampai di perjalanan di jalan kota Makkah jumpa dengan seorang Arab pedalaman. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar itu beliau meletakkan turun dari kendaraan keledainya, kemudian menaikkan orang Arab itu di atas keledainya, beliau buka sorbannya, diberikan kepada
Arab tersebut. Muridnya kagum. Wahai Abdullah bin Umar, ini orang Arab dusun. Mereka rela dengan pemberian yang sedikit. Kasih aja uang 10 dinar, kasih orang 5 dinar, 5 dirham misalnya, sebagai bentuk budi baik. Ngapain kamu berikan sorbanmu? Kenapa kamu berikan kendaraanmu? Ini bukan Arab pedalaman sembarangan. Ini adalah ayahnya, bukan dianya. Ayahnya itu adalah kasih sayang Umar bin Khattab. Jadi ayahnya termasuk kenalannya Umar bin Khattab. Ayahnya, bukan dia. Ayahnya termasuk kenalannya Umar bin Khattab. Maka saya mendengar Nabi SAW bersabda, kebaikan bakti yang terbaik setelah orang tua meninggal adalah melanjutkan oleh seorang laki-laki ke keluarga kasih sayang ayahnya. Nah, ini yang kita pahami. Ketika orang tua sudah meninggal sekalipun, maka kita bakti kepada kawan-kawan orang tua. Nah, maka bertanyalah sama orang-orang tua masing-masing, siapa kawan akrabnya. Nah, kemudian kalau nggak jumpa, ternyata kawan akrabnya sudah meninggal semuanya, maka siapa anak daripada kawan akrabnya. Maka dengan kita bakti memberikan kebaikan kepada orang itu sama dengan bakti kepada orang tua sendiri. Lanjutkan. Salah prediksi atau? Wa fi riwayati an Ibni Dinar, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Dinar. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ibnu Dinar, Sayyidina Ibni Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla rukubar rahilati. Sesungguhnya ada ia apabila keluar kepada Mekah, dari kota Mekah. kok dari kota Mekah ke kota Mekah? Mutar-mutar namanya itu. Annahu, sesungguhnya, ya siapa? Sesungguhnya Sayyidina Ibnu Dinar, Abdullah bin Umar. Sayyidina Ibnu Dinar itu adalah tukang cerita, si pencerita. Yang diceritakan di sini adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi beliau yang mau kita ceritakan. Sesungguhnya ada ya Abdullah bin Umar, karena ada ya siapa? Abdullah bin Umar. Idza kharaja, apabila keluar. siapa yang keluar? Abdullah bin Umar. Ila, Ke dari ila kok ke lalu dari ila Makkah, kepada ila Makkah, kepada Makkah. kalau tempat artinya ke, kalau orang baru kepada. Saya mau pergi kepada pasar. Kalau tempat ke, tapi kalau orang baru, saya tulis surat kepada yang terhormat kepada Pak Camat baru. Kalau orang baru kepada, ini saya kirimkan kepada. Tapi kalau tempat ke, itu sama SD pernah belajar bahasa Indonesia? Oke, coba terapkan. Kota Mekah. Naam. Adalah ia Kana lahu,
ada baginya Baginya siapa? Abdullah bin Umar Himarun keledai. yatarawahu. Ia mengendarai di atasnya. Yatarawahu, Ia mengendarai. mengendarai. Iqbal apa artinya? Yatarawahu, Nabil. Sama. Rizki. Yatarawahu, dia beristirahat. Alaihi, Di atasnya. Apabila bosan, capek nanya. Di atasnya nyatunya apa? di atasnya keledai. Pegang yang jelas. Di atasnya keledai. Oke. Idza malla, Apabila bosan, siapa yang bosan? apabila ia bosan, Sayyidina Abdullah bin Umar Rukubar rahilah. mengendarai ontanya. Nah, itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi beliau kalau mau pergi dari Madinah ke Makkah kan perjalanan jauh. Capek beliau naik di atas onta yang tinggi itu. Kadang-kadang beliau pakai turun di atas keledainya untuk apa? Ya tarahwahu, mencari istirahat. Ketika beliau melakukan perjalanan misalnya pakai mobil, capek naik mobil, dia naik motor untuk biar lebih rileks. Kemudian panasnya motor, dia naik mobil lagi. Capek di atas onta, beliau naik keledai. Keledai karena lebih santai. Ya tarawahu, mencari istirahat, karena jalannya lebih santai, kendaraannya lebih rendah. Naam, wa imamatun, Dan sorban ya suddu biha yang diikatkan dengannya sorban ra'sahu, di kepalanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Fabainama huwa, Maka di antara ia bainama, fatibanama, fatu ketika maka ketika dia, maka ketika ia hari di atas demikian, iya kok hari, maka ketika dianya Sayyidina Abdullah bin Umar pada suatu hari, naam ala dzalikal himari, di atas demikian onta, di atas demikian keledai, idh marra bihi, ini buktinya nggak belajar tuh. Idh marra bihi, tiba-tiba lewat di hadapannya. mana yang artinya di hadapan? Untuk nambah-nambah. Idh marra, tiba-tiba lewat bihi, Namanya nya siapa? Abdullah bin Umar, A'rabiyun. seorang Arab pedalaman. Faqala, Maka ia berkata, Arab pedalaman, Sayyidina Abdullah, siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Arab pedalaman, Sayyidina Abdullah bin Umar. Alasta ibna fulan bin fulan, benarkah bulan bin bulan? Alasta ibna fulan bin fulan, Benarkah kamu? Benarkah kamu bulan bin fulan? Ibna fulan bin fulan, Ibna fulan bin fulan. apa artinya? Fulan anak fulan. Qala, Maka ia berkata, Siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar, dia yang bertanya, dia pula yang jawab.
seorang Arabi. Ya, bala. Bala. Benar. Nah, fa'atahul himara, Memberi keledai siapa yang memberikan? oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Akannya orang Arab pedalaman. Himara, Akan keledai. faqala, Maka ia berkata, Arab pedalaman. Masya Allah, Maka ia berkata, Abdullah bin Umar, irkab hadha. kendarailah ini. A'tahu, Memberi keledai. a'tahu, Dan ia memberi akannya keledai. himara, imamata, Akannya sorban. jadi keledai pun kasih sorban. Masa keledai dikasih sorban? Ya, kaya. Itulah penyebabnya kalau domir salah kembali, musibah jadi. Ulang lagi. Wa'atahu, Memberi keledai. memberikan ia Sayyidina Abdullah bin Umar, Memberikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar akannya keledai. Akannya Arabi. Imamata, Kan sorban. nah berpas Arabi itu dikasih sorban. Waqala, Dan ia berkata, siapa? seorang Arabi. Kita nggak tulis di kitab tuh siapa yang berkata. Nah itu dosa besarmu. Berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar, Kata seorang Abdullah bin Umar, usdud biha raqsa, tetaplah dengan ini kepalamu. Ikatlah dengan ini akan kepalamu. faqala lahu ba'du ashabi, Maka Arab pedalaman berkata baginya sebagian ashabi. Masya Allah. Faqala Maka berkata lahu, baginya nya siapa? Abdullah bin Umar Ba'du, sebagian oleh sebahagian kawan-kawannya. oleh sebagian kawan-kawannya. Ghafarallahu lak, Semoga mengampuni oleh Allah bagi kamu. aqtaita hadzal a'rabiyya, engkau berikan kepada ini A'rabi himaran akan keledai, kunta tarawahu alaih, yang adalah kamu, yang adalah engkau beristirahat di atasnya. Wa imamatan kunta tasuddu biha raqsak, dan kamu berikan kepada ini A'rabi akan sorban, yang adalah engkau mengikat dengannya sorban akan kepalamu. Maka berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri, sesungguhnya bakti yang paling tinggi, ayyasilar rajulu, bahwa menyambung oleh seseorang, ahla wuddi abi, kepada keluarga kasih sayang ayahnya, ba'da ayyuwalliya, setelah bahwa ia meninggal dunia. Wa inna abahu, dan sesungguhnya ayahnya A'rabi tersebut, karena ada ia ayah, sadiqan, adalah kawan bagi Sayyidina Umar radhiyallahu an. Rawah dari riwayat kullaha, meriwayatkan akan ini riwayat semuanya oleh Imam Muslim. Lanjut.
أبي أسيد بضم همزة وفتح مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, terjemah langsung. Dari Abi Usaid dengan dhamma hamzah dan fathah sin, Malik ibni Rabi'ata as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ketika kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibja'ahu rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Punya itu kayak terjemahin. Ja'a datang, hu tiba-tiba datang akannya. Nah, siapa? Malik Sayyidina Ya Rasulullah. Tiba-tiba datang Akannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari Bani Salamah. Bani Salamah. Salamah betul? Oke. Tak, saya Bani Salimah. Nah, terus yang ada Abu Salamah. Faqala, maka berkata seorang laki-laki dari Bani Salamah, Ya Rasulullah, hal baqiya bin birra abawayya syai'un adarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah masih tersisa dari kebaikan kedua orang tuaku akan satu kebaikan yang aku akannya berbuat baik setelah aku berbuat baik berbuat baik akan keduanya orang tua bihi dengannya kebaikan ba'da mautihima setelah meninggalnya keduanya. Faqala na'am, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, as-salatu alaihima, salat di atas keduanya. Apa maksud salat di atas keduanya? Mengkodokan salat keduanya. Marah salafi enggak? Asal punya dalil aja kamu. Mengkodokan salatnya itu hadisnya ada kita riwayatkan, tapi bukan hadis yang ini. Ini hadis sahih ini. Mendoakan atas keduanya. As-salat itu mana doa. Wal istighfaru lahuma, dan minta ampun bagi keduanya. Wal infadu ahdihima, dan menepati janji keduanya. Min ba'dihima, dari setelah keduanya. Wasilaturrahim allati, dan menyambung silaturahim yang tidak bisa disambung kecuali dengan keduanya. Nah, dan memuliakan teman-teman keduanya. Nah, lanjut. Wa an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Nah, terjemah dari sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, tidaklah aku cemburu terhadap salah
salah seorang terhadap seorang pun dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana aku cemburu terhadap Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha qattu, dan tidaklah aku pernah melihat aku pernah melihat akannya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sama sekali. Walakin kana yukthiru dzikraha, akan tetapi ada dia Nabi itu banyak menyebut akannya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Wa rubbama dhabaha syata thumma yaqti'uha. Ketika Nabi menyembelih seekor dan ketika Nabi menyembelih satu ekor kambing, kemudian Nabi memotong akannya kambing a'doan akan tubuhnya. A'doan. Berarti a'doan organ tubuh. Tubuh. Akan tubuhnya siapa? Akan tubuhnya kambing. Kemudian memotong Nabi akannya kambing a'doan, terpotong-potong. Atau berbahagian-bahagian. Dua artinya bagian. Summa yab'atsuha fi sada'iqi Khadijah. Kemudian Nabi mengirim akannya potongan kambing kepada teman-teman Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Farubbama qultu lahu, kadang-kadang aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'allam yakun fid dunya imra'atun ila Khadijatu, seolah-olah tidak ada di dunia ini seorang perempuan kecuali Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Fayaqulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha kanat wa kanat, sesungguhnya Sayyidatina Khadijah itu ada ya dan selalu ada ya seperti ini. Itu maksudnya apa itu? Menceritakan tentang Sayyidatina Khadijah. Nah, menceritakan tentang Sayyidatina Khadijah. Maka nali minha waladun, dan ada ya Sayyidatina Khadijah. Fa'ilnya depan isimnya. Wa kana li minha waladun, dan ada ia bagiku, dan ada bagiku darinya Sayyidatina Khadijah itu anak. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa in kana la yadhbahu syata fayuhdi fi khalailiha ma yasa'uhunna minha, dan jika ada Nabi sungguh telah menyembelih akan seekor kambing. Sa'a atau sata situ? Sata. Oke, kambing terus. Fayuhdi, maka Nabi memberi hadiah fi khalailiha ma yasa'uhunna minha, kepada teman-temannya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sesuatu yang lebih darinya kambing. Ma yasa'uhunna, sesuatu yang mencukupi ia akannya kawan-kawan Sayyidatina Khadijah. Mencukupi, artinya bukan dikasih sedikit, banyak. Sesuatu yang mencukupi darinya, sesuatu yang mencukupi akannya teman-teman Sayyidatina Khadijah darinya kambing. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kana idza dhabaha syata yaqulu, ada ya Nabi apabila Nabi menyembelih seekor kambing, yaqulu, Nabi bersabda,
Ya. Nabi bersabda, "Ursilu biha ila Arsilu dengan Arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Kirimkanlah oleh kalian dengannya kambing kepada teman-teman Sayyidatina Khadijah. Fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat yang lain bagi keduanya. Nah, keduanya Qalat, telah berkata Sayyidatina Aisyah, ista'dzanat Halatu bintu Khuwailid, telah meminta izin oleh Halah bintu Khuwailid, ukhtu Khadijah, yaitu ia adalah saudara perempuan dari Sayyidatina Khadijah. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa isti'dzana Khadijah fartaha lidzalika, maka telah mengenal izin tersebut, maka telah mengenal oleh Nabi akan izin Sayyidatina Khadijah. Lalu Nabi sangat gembira terhadap demikian. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma Halatu bintu Khuwailid, ya Allah, ternyata Halatu bintu Khuwailid. Apa maksud arafa isti'dzana Khadijah? Pas Nabi mendengar ada seseorang yang minta izin, Nabi beranggapan yang minta izin itu Sayyidatina Khadijah. Bukankah Sayyidatina Khadijah sudah meninggal? Sudah. Nah, lalu kenapa masih beranggapan? Karena Nabi cuma mendengar. Mirip. Nabi nggak tahu Sayyidatina sudah meninggal. Tahu nggak? Hah? Tahu. Kalau tahu kenapa masih beranggapan yang datang itu Sayyidatina Khadijah? Maksudnya inkarnasi? Nabi mengenang, fa'arafa, Nabi mengenang minta izinnya Sayyidatina Khadijah, kebayang-kebayang oleh Rasulullah, karena yang minta izin adalah saudari perempuannya Sayyidatina Khadijah, suaranya mirip, kemudian cara ngomongnya mirip. Ketika dia minta izin berjumpa dengan Rasulullah, Assalamualaikum, adkhul, bolehkah saya masuk? Didengar oleh Nabi, mirip dengan suara istri saya. Nah, mengingatkan saya kepada Khadijah. Maka Nabi senang dengan hal demikian, dan Nabi mendoakan, ya Allah, Hala bintu Khuwailid. Nah, itu mana fa'arafa, mengenang izinnya Sayyidatina Khadijah. Nah, qauluha, kata-katanya Sayyidatina Aisyah, fartaha wa bilha, dengan huruf ha, wa fi jam'i bainas sahihaini, dan pada menggabungkan antara dua sahih, lil Humaidi. Nah, bagi Humaidi, fartaha bil ain, fartaha dengan ain. kalau fartaha kok bin ain dengan ha. Fartaha bil ain, fartaha dengan ain. Bermaknahu, dan maknanya ihtama bihi, ihtamma bihi, berbangga, ihtamma, mementingkan. nah, Nabi mementingkan dengannya, bergegas, dan Nabi memberikan tumpuan kepada Sayyidatina Khala binti Khuwailid karena mengenang suaranya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, lanjut.
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma Jarir bin Abdullah al-Bajili radhiyallahu anhu fi safarin fakana yakhdumuni. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Susah bacanya. Al-Bajali radhiyallahu anhu di dalam sebuah safar. Maka ada ia Jarir bin Abdullah melayaniku, yaitu Anas bin Malik. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya Jarir bin Abdullah, la taf'al, jangan kamu lakukan ini. Maqala, maka dia Jarir bin Abdullah berkata, inni qad ra'aitul ansara tasnau bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Sungguh aku melihat orang-orang Ansar, dia melakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal demikian. Alaitu alla ashaba ahadan minhum illa qadamtumuhu, bahwa tidak ada aku menemui seorang sahabat pun. Alaitu Aku menemui. Alaitu Aku berjumpa. Alaitu artinya saat. Alaitu apa artinya? Di kitab antum apa yang ditulis? Alaitu. Hah? Kau menemui Zahran, Umar. Qasamtu, aku bersumpah. Ala yuli ilaan, aku bersumpah. Ila arti dasarnya bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Maka ini mana dasarnya adalah sumpah. Aku bersumpah. Aku bersumpah bahwa tidak ada seorang sahabat pun dari mereka. Ala nafsi, ada ala nafsi? Kok nggak ada? Oke. Allah ashaba, bahwa tidak ada seorang sahabat. mana seorang sahabat? Bahwa tidak ada sahabat seorang pun. An la, an apa arti an? An, Bahwa la, tidak ashaba, sahabat. ashaba, sahaba, yashabu, ashaba. Itu fi'il mudhari bukan fi'il masdar. Ashaba Akan sahabat. fi'il mudhari bukan masdar. Ashaba, aku berteman. Bahwa tidak aku berteman. Bahwa Terus tidak aku berteman ahadan, seorang dari mereka illa kecuali dia melayani Nabi, khadamtuhu, kecuali aku melayani akannya. Nah, ini tekad daripada salah seorang yang bernama Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kata beliau, aku melihat orang-orang Ansar melakukan pelayanan kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi sudah meninggal dunia, aku tidak bisa melakukan pelayanan kepada Rasulullah. Tapi aku bersumpah untuk melayani orang-orang yang melayani Rasul, yaitu orang Ansar. Sayyidina Anas termasuk salah satu orang Ansar. Maka saya melayani Sayyidina Anas karena Sayyidina Anas orang Ansar, karena orang Ansar melayani Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat cinta. Jadi hakikat cinta itu akan memberi imbas kepada seluruh yang berkaitan dengan yang dicintainya. Nah, ketika dia cinta kepada si O misalnya, maka dia mulai mencintai semua yang berkaitan dengan O. Nah, ini sapu tangan si O tinggal. Punya. Bila saya kasih dia. Kambing si O itu kambing si O, langsung dibantu kambing si O. Itu adik si O, itu amaknya si O, itu uninya si O. Semuanya yang berhubungan dengan O, bantu dia semuanya. Tapi apabila dia benci kepada sesuatu, maka semua dengan benda-benda itu ikut dia benci. Lempar anjing itu, kenapa kamu lempar anjing, gak bersalah? Anjing si A. Memang pasal anjingnya? Anjing gak salah. Masa benci sama si A, saya lempar anjingnya. Begitu juga yang dibuat oleh Sayyidina Jarir. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW menyebabkan dia melayani Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Anas? Karena Sayyidina Anas orang Ansor. Kenapa dia orang Ansor? Karena orang Ansor melayani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mana wudda, kasih sayang, walaupun tidak sampai kepada orang yang dia cintai, tapi berkaitan dengan orang yang dia cintai. Lihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap nyembelih kambing, tolong kirimkan ke kawan-kawan Khadijah. Jangan lupa kawan-kawan Khadijah, bukan sekadar dikirimkan, tapi secukupnya. Kata Sayyidah Aisyah, saya nggak pernah cemburu dengan istri Nabi melebihi kecemburuan saya kepada Sayyidah Khadijah, padahal saya tidak pernah melihatnya, karena Nabi seringkali menyebut-nyebutnya. Katanya seolah-olah tidak ada di dunia ini kecuali hanya Khadijah. Nah, Allah. Babu ikrami ali baiti Rasulillah wa bayani fadlihim. Ikram keluarga ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kelebihan mereka ahlul bait. Qala Allah Ta'ala. Lanjut. Ditarik kabarnya, masih panjang. Qala Allah Ta'ala, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti yutahhirakum tatahira. Hanya saja menginginkan Allah supaya Allah menghilangkan dari kalian akan keburukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai, ada yang dibuang, ya ahlal bait, wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan mensucikan kalian sebenar-benar suci. Wa qala Allah Ta'ala, wa man yu'azzim sya'irallah fa inna min taqwal qulubi. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka sungguh dia dari ketakuan hati-hati. Ketakuan hati. Nah, hadis. Wa'an Sayyidina Yazid bin Habban qol Habban Tahayyan. Wa'an Sayyidina Yazid bin Hayyan qol intalaqtu ana wa Husain bin Sabrata wa Amru bin Muslimin ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu
falamma Terjemah langsung terjemah. Sayyidina Yazid bin Hayyan dia berkata, aku pergi, saya dan Husain bin Sabrah dan Ammar bin Muslim kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilaihi, maka tatkala kami duduk menjumpainya ya Zaid bin Arqam, qala lahu Husainun, maka dia berkata pada Husain, qala lahu Husainun, maka berkata Zaid baginya Sayyidina Zaid bin Arqam, Sayyidina Zaid bin Arqam kepada Husain, oleh Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsira, sungguh demi sungguh kamu telah menemukan wahai Yazid akan kebaikan yang banyak. ra'aita Rasulullah, kamu telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'ta haditha, dan kamu telah mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghazawta ma'ahu, dan engkau berperang bersama Nabi, wa sallaita khalfahu, dan salat di belakangnya Nabi, wa sallaita, dan kamu salat di belakangnya Nabi. laqad laqita ya Zaid khairan katsira, dan demi sungguh kamu telah temukan ya wahai Zaid kebaikan yang sangat banyak. Hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah, sampaikan hadis-hadis kepada kami ya wahai Zaid apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ibnu akhi, berkata Zaid, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kabirat sinni, demi Allah, sungguh demi sungguh sudah besar usiaku. Sudah besar. Sudah tua. Wa qaduma ahdi, dan telah datang perjanjianku. Perjanjian apa itu? Perjanjian apa yang udah datang? Perjanjian untuk pulang ke akhirat, dan mau mati. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'imi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah lupa sebagian yang aku dulu adalah aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddastukum faqbalu, maka tidak mampu aku menyampaikan. Fama haddastukum faqbalu, maka tidak mampu aku menyampaikan. Fama haddastukum faqbalu, maka apa saja, bukan tidak itu, maka apa saja yang aku sampaikan kepada kalian, hadis faqbalu, kepada kalian maka terimalah. fa wa mala fala tukallifuni, yang tidak ada beban aku akannya, dan sesuatu yang tidak ada fala tukallimunihi, maka jangan bebankan aku akannya. Maka jangan kalian bebankan kepadaku, kalian bebankan akan aku akannya hadis. Summa qala, kemudian dia berkata, siapa dia? Zaid bin Arqam. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, telah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina, pada suatu hari, dan memberikan peringatan.
Summa qala, kemudian Nabi bersabda, amma ba'd. Amma ba'd. adapun setelahnya, Ala ayuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basharun, maka sungguhnya hanya saja saya seorang manusia. yusiku Maka telah hampir ayyatiya rasul rabbi fa ujiba, bahwa datang padaku, ayyatiya rasuli, nggak ada pakai aku situ. Ya itu bukan aku artinya, yaitu ya fi mudhari. Ayyatiya rasul rabbi, bahwa datang utusan Tuhanku, fa ujiba, maka aku memperkenankan utusan, wa ana tarikum fikum, dan saya meninggalkan di tengah-tengah kalian saqalaini, dua perkara yang berat. awwaluhuma kitabullah, Yang pertama dari kedua kitabullah. yang pertama dari keduanya adalah Kitabullah. fihil huda wan nur, Di dalam kitab petunjuk dan cahaya. fakhudhu bi kitabillah, Ambillah oleh kalian dari kitabnya Allah, wastamsiku bih, dan berpegang teguhlah dengannya. fahassa ala kitabillah. Lalu Nabi memberikan di atas kitab Allah. Memberikan apa? Nah, maka sebut motivasinya. Fahassa ala kitabillah. Lalu Nabi memberikan motivasi di atas kitab Allah. Wa raghaba fihi. Dan Nabi memberikan targhib padanya Al-Quran. Summa qala, Kemudian Nabi bersabda, wa ahlu baiti, dan keluargaku, udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang masalah keluargaku. udzakkirukumullah fi ahli baiti, Aku ingatkan kepada kalian kepada kalian akan Allah. sama artinya yang tadi. Aku ingatkan kepada kalian kepada Allah tentang masalah keluargaku. Faqala lahu Saidun, Kepada Zaid maka berkata Rasulullah SAW, faqala lahu, maka berkata baginya siapa? Baginya Zaid Al-Qam Oleh Husain, waman ahlu baiti ya Zaid, siapa keluarga Nabi itu, wahai Zaid? alaysa nisa'uhu min ahli baiti, Apakah istri Nabi termasuk ahli bait? qala, Maka Zaid berkata, nisa'uhu min ahli baiti, istri Nabi itu termasuk ahli bait. walakin ahlu baiti Akan tetapi ahli bait, man hurimas sadaqatu ba'da, orang yang diharamkan akannya sedekah, akan zakat ba'dahu. setelahnya Nabi. Qala, Maka berkata Zaid, qala, maka berkata Husain, wa man hum? siapa mereka? Qala, Maka Zaid berkata, hum alu aliyin, mereka adalah keluarga Ali wa alu akilin, dan dan keluarga Akil,
wa alu Ja'far dan keluarga Ja'far wa alu Abbas. dan keluarga Abbas. Qala, Berkata Husain, kullu haula'i hurima sadaqah? apakah setiap mereka diharamkan menerima zakat? Qala na'am. Maka berkata ya. Ya, siapa? Husain. Zaid. Qala na'am. Rawahu Muslim. Muslim. Lanjut. Sambung. Pendek nih. Wa fi riwayatin, Di dalam riwayat yang lain, ala ketahuilah wa inni tarikum fikum tsaqalaini. dan sungguh aku Meninggalkan fikum dua perkara yang berat. ahaduhuma Salah satu dari keduanya kitabullah Al-Quran. wa huwa hablullah. Dianya kitab talinya Allah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda. Orang yang mengikuti Al-Quran adalah ia di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dalalatin. Siapa saja yang meninggalkan Al-Quran adalah dia di atas kesesatan. Nah, sambung. Wan Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu anhu an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu mauqufun alaihi annahu qala irkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, rawahu Bukhari. Di Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mauquf. Apa itu mauquf? Takut sesanadnya Ke Nabi. putus sanad ke Nabi itu sambung namanya. Terputus sanad kok ke Nabi. Kalau sampai ke Nabi udah bersambung tuh namanya. Mauquf, hadis yang sanadnya hanya sampai ke sahabat. Ini adalah perkataan Sayyidina Abu Bakar. Naam, annahu qala, Irkubu, perhatikanlah oleh kalian akan Nabi Muhammad pada keluarganya Nabi. Makna irkubu, ra'uhu wahtarmuhu wakrimuhu, jaga akan ra'uhu, jaga akannya oleh kalian, jaga oleh kalian akannya keluarga Nabi, perhatikan akannya oleh kalian akan keluarga Nabi, dan muliakan akannya oleh kalian akan keluarga Nabi. Allah a'lam. Babu tawkiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadli wa taqdimihim. Babu tawqir ulama'i wal kibari wa ahlul fadli wa taqdimuhum ala ghairihim
wa rafa'a majalisihim wa ilha Mana ada o? wa ilhari martabatihim bab memuliakan para ulama, orang tua, orang memiliki kemuliaan, mendahulukan mereka atas selain mereka, mengangkat kedudukannya mereka, menampakkan posisinya mereka. Qala Allah Ta'ala, Qul hal yastawi alladhina ya'maluna wal ladhina la ya'lamun. Baca baik-baik. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui daripada orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya saja bisa mengingat itu orang yang punya akal. Nah, hanya orang punya akal yang bisa membedakan, yang bisa memperlakukan secara berbeda antara para ulama dengan orang yang bukan ulama. Maka berjudul bab ini adalah memuliakan para ulama, memuliakan orang-orang tua, orang punya kelebihan, mendahulukan mereka daripada yang lain, makan suruh duluan, kemudian tidur suruh duluan, berjalan disuruh duluan, naik suruh duluan, turun suruh duluan, kemudian meninggikan majelis mereka, tempat duduknya ditinggikan, kemudian menampakkan martabat dan kedudukan mereka. Hadis Wa an Sayyidina Abi Mas'ud Uqbah bin Amir al-Badri al-Ansari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Mas'ud Uqbah bin Amir wal-Badri al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang mengimami akan sebuah kaum, orang yang paling paham di antara kalian dengan kitab Allah. Hum, jangan hukum. Aqra'uhum, orang yang paling paham di antara kalian, antara mereka. Nah, dengan kitab, dengan isi Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, fi qira'ati sawa'an, maka jika adalah mereka pada bacaan yang sama, fa'lamuhum bisunnati, maka yang paling tahu di antara mereka dengan sunnah. Maka fa'in kanu fi sunnati sawa'an, maka adalah mereka pada sunnahnya sama, faqdamuhum hijratan, maka orang yang lebih duluan akan hijrah. Fa'in kanu fil hijrati sawa'an, maka jika adalah mereka pada hijrahnya sama, maka dulukanlah mereka. Itu bukan fi'il amar, itu sim taqdir. Maka yang paling duluan, maka orang yang lebih duluan, yang lebih tua umurnya. Yang lebih tua umurnya mana muncul? Yang lebih tua. Fa'aqdamuhum, maka yang lebih duluan dari mereka, sinnan di segi usia. Nah, wala ya ummanna rajula fi sultanihi, dan jangan mengimami oleh seorang laki-laki akan seorang laki-laki pada kekuasaannya. Dan janganlah kalian duduk pada rumahnya seseorang. Jangan ia seseorang duduk pada rumahnya seseorang atas tempat yang mulia, kecuali dengan izinnya. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayati lahu, dan pada riwayat yang lain baginya. Ya, siapa? Sina Abi Mas'ud, Imam Muslim. Riwayat yang lain bagi Imam Muslim.
faqadamuhum silman badalan sinan, maka diutamakan di antara mereka yang dulu masuk Islam badala sinan, mengganti umur atau Islam. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, orang yang mengimami akan sebuah kaum, orang yang paling paham di antara mereka dengan kitab Allah. Nah, aqdamuhum qira'atan, orang yang lebih duluan di antara mereka yang memahami. fa in kanat qira'atuhum sawa'an, maka jika adalah pemahaman mereka sama, fa ya ummuhum aqdamuhum hijratan, maka yang mengimami di antara mereka orang yang lebih duluan akan hijrah. fa in kanu fil hijrati sawa'an, maka jika adalah mereka pada hijrahnya sama, fa ya ummuhum akbaruhum sinnan, maka yang mengimami di antara mereka yang paling tua di antara mereka akan usianya. wal muradu bis sultani, yang dimaksud dengan sultan mahallu wilayati, tempat bertugasnya, awil mawdi'ul ladzi yahtassu bih, atau tempat yang dikhususkan dengannya, wa takrimatu, dan memuliakannya. wa takrimatu bi fathit ta'i wa kasrir ra'i, Atakrimatuhu dengan fathah ta dan kasrah ra, kasrah ra, wa hiya, dan dianya atakrimatuhu ma yanfaridu bihi min farashin wa saririn wa nahwihima, sesuatu yang dikhususkan dengannya dari tempat duduk dan ranjang dan seumpama keduanya. Nah, di sini Nabi SAW mengajarkan beberapa adab. Yang imam itu yang paling paham dengan Al-Quran. Arti dasar akra'uhum itu yang paling banyak hafalannya. Tapi pemahaman sahabat itu bergantung kepada banyaknya hafalan. Karena mereka memahami sambil menghafal. Maka terjemahan ini digeser oleh para ulama dengan makna yang mengimami mereka adalah yang paling paham dengan Al-Quran. Kalau mereka sama-sama paham, maka yang paling tahu dengan sunnah-sunnah Rasul. Kalau mereka semuanya sama-sama belajar sunnah, maka yang paling duluan hijrah dari lembah kegelapan kepada lembah yang terang benderang. Kalau mereka sama-sama hijrah, maka yang paling tua. Kalau mereka sama-sama tua, maka yang paling bagus suaranya. Kalau sama bagus suaranya, paling bagus pakaian dan badannya. Sama bagus pakaian dan badannya, yang paling cantik bininya. Nah, itu tahapan-tahapan. Tidak boleh seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Kalau kita datang satu masjid, imam di situ kawan misalnya, tapi kawan itu levelnya di bawah kita, maka kita gak boleh ngambil alih. Kenapa? Itu wilayah kekuasaannya, kecuali kalau dia menyerahkan kekuasaannya. Kemudian tidak boleh duduk di rumah seseorang di tempat khusus dia punya. Di desainnya, bentuk kursinya itu menunjukkan mana khusus milik tuan rumah. Yang lebih dalam, tinggi begini, kalau letak tangan begini, nggak bisa gini, begini. Tinggi dah. Itu jangan duduk di situ.
itu milik tuan rumah. Itu disebut dengan takrimati. Jadi kalau berkunjung ke rumah seseorang jangan duduk di tempat khusus dia, baik kursinya maupun ranjangnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, darinya Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan darinya Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yamsahu manakibaha bis salati, manakibana bis salati, beliau mengusap pundak kami dalam salat. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istau wa la takhtalifu wa takhtalifu qulubukum, luruskan saf-saf kalian, jangan kalian bengkok-bengkok, niscaya akan bengkok hati-hati kalian. Yani minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah yang ada di belakangku dari kalian orang yang sudah mimpi dan berakal. Tsummal ladina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Tsummal ladina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa qawluhu liyaliyani, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani, yani wa bi takhfifin nuni, dan ianya dengan takfif nun. apa itu takhfif? Apa makna takhfif nun? Tidak ada tasydid. Oke, walaysa qablaha ya'ud.